Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya suami tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi terus terang saja di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan begitu pula sebagian istri banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Allah, wailun, celaka, neraka wail lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang dari orang pingin timbangannya dipenuhin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun sebaliknya kalau jual barang sama orang timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia tidak penuhi hak pembeli. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah mensifati orang seperti ini dengan wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan yang sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia. Celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, istriku kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus ini, sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suami.